Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Fathu Rabbil Bariyah bi Talkhis Al-Hamawiyah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas Al-Bab Al-Khomisa Asyara, bab yang ke-15. Kalau di kitab yang antum pegang itu ada di halaman 88 ya. Ya. Silakan dibuka halaman 88. Tentang kedua tangan Allah Azza wa Jalla. Ya. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, qala al-muallifu rahimahullah, berkata penulis kitab ini yaitu Syekh Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah, mazhabu ahli sunnati wal jamaati, pandangan mazhab ahli sunnah wal jamaah, anna lillahi ta'ala yadaini, bahwasanya Allah Ta'ala itu punya dua tangan. Hadza aqidatu ahli sunnah wal jamaah. Allah punya dua tangan. Isnatain mabsutotain bil ata'i wan ni'am, yang senantiasa terbuka untuk memberikan karunia dan nikmat kepada para hamba. Wa huma min sifatihi az-zatiyah as-sabitah lahu haqiqatan alal wajhil laik bihi. Dan kedua tangan ini merupakan di antara sifat-sifat zatiyah Allah yang ditetapkan untuk Allah dan secara hakiki sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tangan itu adalah sifat zatiyahnya Allah Taala. Itu bapak-bapak dan ibu sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, itu. Nah, dalilnya ya, bahwa tangan Allah itu senantiasa terbuka untuk memberi karunia, memberi nikmat, disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 64. Wa qalatil yahud, orang-orang Yahudi berkata, yadullahi maglulah, tangan Allah itu terbelenggu, kata mereka. Gullat aidihim, tangan mereka lah yang terbelenggu itu, walu'inu bima qalu, dan mereka dilaknat. Ya, disebabkan karena apa yang mereka katakan, bal yadahu, akan tetapi kedua tangan Allah Ta'ala mabsutotani, ya, terbuka. Itu. Maka tadi katakan ya yadaini isnataini mabsutotaini bil ata wan ni'am. Nah, kemudian wa qad dalla ala subutihima al-kitabu was sunnah. Ketetapan adanya kedua tangan Allah itu ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Itu ada dasarnya dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang makbulah, yang sahihah atau setidaknya hasanah. Contoh misalnya di dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Shad ayat 75. Allah Ta'ala mengatakan, ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadayya. Nah, apa yang mencegah kamu ya untuk bersujud kepada yang sesuatu yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Nah, ini ya. Jadi Allah di situ menyebut lima khalaqtu biyadayya. Nah, yadayya itu artinya kedua tanganku. Itu. Nah,
Jadi tangan Allah itu ada dua. Nah, nanti dalam suatu riwayat katakan kulluha yamin atau kilahuma yamin ya. Semuanya kanan. Nah, itu. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain ya. Penyebutan kata yadahu menunjukkan bahwa tangan Allah dua. Ya. Yaitu isnataini faqat. Dalla ala annahu laisa lahu aksar minas natain. Ini menunjukkan bahwa ya laisa lahu aksar minal isnatain. Jadi Allah tidak punya tangan lebih dari dua. Jadi Allah tangannya dua. Nah, itu ya. Walaupun memang kita temukan di dalam Al-Quran surah Yasin ayat 71. Kalau kita telusuri dalam Al-Quran, kata tangan yang diidhofahkan, disandarkan pada Allah Ta'ala itu disebut dengan 3 cara. Kadang disebut dengan bentuk tunggal, mufrad. Nah, seperti yang disebutkan di dalam surah Al-Mulk ayat 1. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Biyadihi, satu tangan. Itu kadang bi al-mufrad ya. Al-ifrad. Kadang-kadang ketika Allah nyebut tangan yang dinisbatkan pada dirinya disebut dalam bentuk musanna. Musanna seperti tadi dalam contoh yang kami sudah bacakan yaitu surah Al-Maidah ayat 74 tadi. Nah, di situ ada kalimat bal yadahu mabsutotani. Yadah itu ya menunjukkan dua atau musanna. Ya, tanda musannanya mana? Ada alif setelah huruf dal. Nah, yadun yadani aslinya. Lah kok nunnya mana? Dihazab karena diikuti oleh dhamir. Maka bunyinya jadi yadahu. Ya, yadahu. Jadi isim musanna itu kalau diikuti dengan dhamir maka huruf nunnya dihilangkan. Misalnya kitabun, satu kitab, dua kitab, kitabani. Kalau dua kitab dia berarti kitabahu. Dua kitab punyanya dia. Nah, jadi kata yadahu itu di situ ada huruf alif setelah huruf dal menunjukkan ya al-musanna atau dua. Nah, itu. Tapi ada juga dalam Al-Qur'an surah Yasin ayat 71. Nah, yang menyebutkan tangan yang dinisbatkan atau diidhofahkan kepada Allah itu banyak ya. Dalam surah Yasin ayat 71 Allah mengatakan awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aidina. Nah, kata aidi itu dari jama dari kata yad. Yadun yadani aidi, aidina. Nah, an'ama gitu. Tidaklah mereka melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan untuk mereka apa-apa yang kami kerjakan dengan tangan-tangan kami. Dari hewan ternak, an'aman dan seterusnya. Nah, loh katanya tangan Allah dua. Kenapa dalam Al-Quran ada yang disebut satu, ada yang disebut dua, tapi ada juga yang disebut jama. Itu gimana? Nah, memang contoh yang disebutkan di dalam kitab ini oleh Syekh Ibnu Al-Utsaimin dari surah Shad ayat 75 menunjukkan dua. Lima khalaqtu bi yadayya. Yadayya. Itu dua. Kalau satu berarti biyadi. Biyadi itu dengan tanganku, satu tanganku. Ini biyadayya. Nah, menunjukkan dua. Sama seperti tadi ya, di dalam surah apa tadi? Yang qalat Yahud tadi, al-Yahud yadullah maglulah gullat aidihim walu'inu tadi ya. Itu. Nah, bima qalu bal yadahu mabsutotani. Nah, yadullah fauqa aidi. Aidi berarti apa bentuknya?
Jama. Yadullah fauqa aidihim. Nah, jama taksir betul. Itu gimana? Ya, katanya 2. Kok ada juga yang disebut jama kan gitu. Nah, ini nanti kita akan bahas ya. Yang bal yadahu mabsuta tadi surah Al-Maidah ayat 74. Ayat 64 maaf, ayat 64. Nah, penjelasannya gini. Ya. Menurut Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab Syarah Lum'atil I'tiqad beliau mengatakan, ya. Yang pertama ketika disebut mufrad mudhaf tadi ya, tabarakalladzi biyadihi. Kata yad itu mufrad tapi dia mudhaf, disandarkan diidhofahkan kepada dhamir ha yang artinya Allah, biyadihi, dengan tangan dia. Ini apa maksudnya? Nah, maksudnya payasmalu kullama sabata lillahi min yadin wala yunafi alisnatain. Ini mencakup segala sesuatu yang ditetapkan untuk Allah Ta'ala, bisa dari tangan, nah, satu tangan tadi ya, tetapi itu tidak menafikan 2 tangan gitu. Jadi saat disebut dalam surah Al-Mulk ayat 1, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kenapa enggak jama gitu? Kok disebut tunggal? Karena diidhofahkan kepada lafaz Allah itu. Maka ya, setiap perkara yang telah ditetapkan untuk Allah Ta'ala, misalnya tangan, itu tidak menafikan ya, 2 tangan, jumlah tangan yang 2 itu. Memang di dalam surah Al-Mulk itu hanya 1 disebut. Ya, tabarakalladzi biyadihi. Biyadihi, bukan biyadaihi, bukan pula biaidihi, tapi biyadihi. Kan tunggal tuh. Nah, dalam konteks yang lain ada. Ini dalam ayat ini, dalam surah Al-Mulk ayat 1, jelas biyadihi. Nah, itu tidak menafikan, tidak meniadakan fakta bahwa tangan Allah itu 2 gitu loh. Gitu. Itu maksudnya. Jelas ya? Itu kalau disebut 1. Nah, sementara kalau disebut 2, ya itulah yang ditegaskan. Nah, kalau disebut 3, jama' gitu. Wa ammal jam'u wa huwa lita'zim la lil haqiqatil adad alladhi huwa salasatun fa aksar. Ketika disebut jama', nah, seperti di dalam surah Yasin ayat 71 tadi, mimma amilat aidina, apa yang dikerjakan oleh kedua tangan kami. Nah, ID itu memang jamak daripada kata yad gitu ya. Jamaknya ID, yadun, yadani, ID. Nah, Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya. Itu keterangan makna aid, yadun atau yang apa? Yadun, yadani, ID. Nah, jamaknya ID. Apanya? Hi bukan him. Kepada Allah tadi. Awalam yarau anna khalaqna lahum, bukan hi ya amat na mimma amilat aidina, tangan-tangan kami. Nah, kalau disebut jamak itu li ta'zim, untuk mengagungkan. Jadi enggak kontradiksi sebenarnya. Kadang disebut mufrad, kadang disebut musanna, kadang disebut jamak. Itu untuk menunjukkan keagungan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, litta'zim Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, sementara dalam hadis yang menunjukkan Allah itu tangannya ada 2.
ada dalam hadis muttafaqun alaih, ya, di mana Rasul mengatakan yadullah, tangan Allah itu mala'a sahaul lail wan nahar. Ya, artinya ya penuh, ya. Mala'a itu senantiasa penuh, berisi sahaal lail wan nahar, sepanjang malam dan sepanjang siang. Tangan Allah itu selalu penuh berisi nikmat. Ara'aitum ma anfaqa mundu khalqis samawati wal ardh fa innahu lam yaghid ma fi yaminihi. Bagaimana menurut kalian? Apa yang Allah infakkan, apa yang Allah keluarkan sejak menciptakan 7 lapis langit dan bumi, mundu khalaqa as-samawati wal ardha fa innahu lam yaghid ma fi yaminih. Sesungguhnya perbuatan itu yang sodako sama orang-orang, orang banyak tadi ya, itu ya, bapak-bapak dan adik sekalian, sudah ada sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Catatannya sudah ada. Fa innahu lam yaghid ma fi yaminihi. Nah, sesungguhnya seberapapun banyak nikmat yang Allah berikan kepada para hambanya, apa yang ada di tangan Allah tidak akan berkurang. Fa innahu lam yaghid ma fi yaminihi. Nah, ini. Lalu para ulama salaf, ulama Ahlussunnah wal Jamaah, mereka sepakat bahwasannya, nah, kedua tangan Allah itu hakiki, betul-betul la tusbihani aidi al makhlukin, dan tidak menyerupai tangan-tangan makhluk. Oleh karenanya wala yasihu tahrifu maknaha au maknahuma ila al quwwah awin nikmah au nahwi dzalika li wujuhin minha. Nah, artinya apa? Nah, para ulama sepakat, Ahlussunnah ya, bahwa yang dimaksud kedua tangan Allah itu hakikiyatani la tusbihani. Betul-betul bukan bagi hasil. Jadi ya betul-betul ya tidak berkurang, fa innahu lam yagis ma fi yaminihi, apapun yang ada di tangan kanannya, tidak ada yang berkurang. Nah, sekali lagi Ahlussunnah wal Jamaah memandang kedua tangan ini hakiki, ya, tidak menyerupai tangan-tangan makhluk. Maka tidaklah sah ketika ada orang ya merubah makna tangan kepada al-quwwah awin nikmah, kekuatan atau nikmat, au nahwa dzalika liwujuhin minha, atau ada karena sebab lain, ya, sebab-sebab lain, nah, au nahwa dzalika apa, atau ya yang sejenis dengan itu liwujuhin, karena beberapa catatan ya, wujuh atau beberapa sisi. Yang pertama, annahu sarafa lil kalami an haqiqatihi ila majazihi bila dalil. Kalau ada orang mentahrif, merubah makna yad, tangan, yang harusnya maknanya tangan, nah, lalu dirubah katanya makna huma quwwah ila al quwwah awin nikmah, atau ya, kekuatan atau nikmat katanya, atau yang sejenis dengan itu. Sejenis dengan itu ada beberapa tadi ya, ada beberapa penjelasan. Satu tadi apa? Kalau diterjemahkan kekuatan tangan itu berarti dia telah memalingkan kata tersebut dari hakikatnya.
kepada bentuk majaz, tetapi sayang bentuk majaz itu tidak ada dalilnya. Itu. Yang kedua, annahu makna ta'bahu al-lughatul arabiyah maksudnya. Fi misli as-siyaq, seperti contoh dalam konteks ini, alladzi, ya, yang mana ja'at mudhafatan ilallahi azza wa jalla atau ilallahi ta'ala. Nah, yang kedua dari hadis di atas menunjukkan bahwa makna ta'bahu, ya, menunjukkan apa? Bahwa makna ta'bahu, makna annahu makna ta'bahu al-lughatu fi misli siyaqil ladzi ja'at bihi mudhafah ila Allah taala. Jadi ya, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, nah, mereka mau atau tidak menerima makna tangan itu betul-betul tangan. Nggak mau ya. Nah, jadi disebut ta'bahu al-lugha, maksudnya bahasa saja. Ya, secara bahasa saja tidak menunjukkan apa? Tidak menunjukkan ya dalam konteks ini ya kata yad diidofahkan kepada kata Allah ya, seperti lima khalaqtu biyadayya gitu ya. Disebabkan karena aku ciptakan dengan kedua tanganku. Nah, makna ini kata tangan Allah dimaknai kekuatan, tangan Allah dimaknai kekuatan. Ini adalah makna yang bahasa aja enggan mengambil makna ini. Jadi secara bahasa nggak tertolak gitu. Secara bahasa tertolak kalau tangan diartikan kekuatan. Nah, itu Bapak-bapak dan Ibu sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, kemudian yasihu ayyakunal makna lima khalaqtu bi ni'mati au quwwati katanya. Atau pendapat lain mengatakan yasihu an yakunal makna, yaitu makna ayat tadi ya, lima khalaqtu bi yadayya itu. Yasihu ayyakunal makna lima khalaqtu bi ni'mati au quwwati katanya. Nah, jadi boleh tuh makna yad pada ayat tadi ya, itu artinya lima khalaqtu bi ni'mati wa quwwati, yang telah aku ciptakan dengan nikmatku dan dengan kekuatanku. Nah, kalau ada yang mengatakan seperti yang saya katakan ini, berarti dia tidak apa? Nah, tidak cocok. Sangat tidak cocok itu menerjemahkan tangan dengan kedua nikmat dan kedua dengan nikmatku dan kekuatanku. Itu enggak pas. Nah, ini ya. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Sehingga ya tidak bisa diterima tuh. Nah, itu ya. Lalu Bapak-bapak dan sekalian, yang ketiga ya, annahu warada idhafatu al-yadi ila Allah azza wa jalla bi sigati at-tasniyah. Sesungguhnya telah muncul ya keterangan untuk ya mengidhofahkan kata yad atau menyandarkan kata yad kepada Allah
dengan sigoh. Sigoh itu bentuk tasniyah, musanna. Aslinya ya apa tadi? Annahu warada idhofatu al-yad ila Allah bi sigati tasniyah. Sesungguhnya muncul dalam dalil penyandaran kata yad kepada Allah dalam bentuk dua. Dan tidak pernah ada dalam Al-Quran maupun dalam sunnah yang sahihah, dan tidak ada pula di tempat-tempat yang lain ya, kecuali apa itu? Ya, kecuali nggak ada ya. Jadi dalam Al-Quran dan sunnah atau dimanapun gitu ya, kata tangan yang diidhofahkan, disandarkan pada Allah Ta'ala, nah itu artinya nikmat dan kekuatan, tidak ada itu. Nah, tidak ada dasarnya, itu hanya pakai akal saja. Oh, kata yad itu maksudnya nikmat dan kekuatan Allah Ta'ala. Nah, lah kalau nikmat dan kekuatan Allah Ta'ala lalu disebut dalam bentuk tasniyah atau menunjukkan dua, bagaimana cara menafsirkannya? Gitu kan? Misalnya tadi ya, 5 khalaqtu biyadayya. Ya, seperti yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku. Ini yang ngomong siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu. Maka dengan begitu sahlah ya, makna ayat tersebut ya, yasihu an yakuna al makna lima khalaqtu bi ni'mati au quwati, katanya itu ya. Nah, itu perkataan itu tadi ya, apa tadi? Yang dimaknai nikmat atau kekuatan itu nggak bisa diterima. Coba diartikan nikmat atau diartikan kekuatan misalnya. Nah, 5 khalaqtu biyadayya. Jadi gimana artinya? Kami ciptakan makhluk ini dari kedua kekuatan, dua nikmat saya. Saya ulangi, yang nggak pas karena terjemahannya kurang pas. Nah, 5 khalaqtu biyadayya. 5 khalaqtu biyadayya. Maksudnya ini waktu proses Allah menciptakan Nabi Adam. Nah, kata orang-orang di luar ahlu sunnah, maksudnya ayat ini adalah ya 5 khalaqtu biyadayya itu ya, kata mereka sesuatu yang aku ciptakan dengan nikmatku, dengan kekuatanku, dengan nikmatku, dengan kekuatanku. Kata mereka begitu ya. Kata ahlul bid'ah dalam masalah akidah. Nah, itu juga enggak benar. Ya. Karena padanan dari kata yadayya itu berarti nikmat ya. Kalau yadun tangan ya, ininya apa namanya? Bukan lawannya. Dimaknai nikmat misalnya. Yadun dimaknai nikmat. Ya kan? Katakan gitu ya. Kita ngikutin teori kaidahnya mereka. 5 khalaqtu biyadayya. Artinya sesuatu yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Nah, lalu diganti dengan kedua nikmatku atau dengan kedua kekuatanku. Nah, misalnya 5 khalaqtu bi nikmataini au nikmatayi gitu ya. Misalnya itu. Atau 5 khalaqtu bi quwwati, sesuatu yang aku telah ciptakan dengan kekuatanku. Itu misalnya. Diartikan seperti itu. Nah, bisa atau tidak?
Tidak bisa. Jadi harus jelas kata domir ya di situ artinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tidak ada tadi mentahrib makna tangan kepada makna nikmat atau kepada makna kekuatan. Bagaimana mungkin Allah menciptakan dengan misalnya dengan kekuatanku. Kalau itu terjemahnya misalnya bisa diganti yadaya itu kekuatanku. Andai kata itu. Paham gak ini maksudnya? Andai kata kita memahami kalimat lima khalaqtu biyadaya itu artinya berarti lima khalaqtu bi ni'matayya atau lima khalaqtu bi kuwati misalnya, bi kuwati. Nah, jelas itu ayat. Nah, lalu diterjemahkan dengan nikmatku atau kekuatanku. Nah, itu jelas nggak nyambung. Dan ya, untuk menunjukkan relevansi kata yad ya, yang ada pada ayat tadi ya, tidak bisa diartikan nikmat atau tidak pula bisa diartikan dengan apa? Kekuatan. Nah, itu tidak mungkin, nggak bisa gitu. Maka keliru tuh kalau ada orang menerjemahkan kedua tangan itu dengan kedua nikmat atau kedua kekuatan, itu tidak mungkin. Ya baik itu ya. Kemudian annahu ini yang alasan ketiga. Waroda idhofatul yad ilallahi bisigati tasniyah. Ada ya ayat yang mengidhofahkan kata tangan kepada Allah dalam bentuk sigo itu dalam bentuk tasniyah. Tasniyah itu apa? Dua ya, bisigati tasniyah. Nah. Ada enggak kata tangan dinisbatkan kepada Allah tapi dalam bentuk dua? Ada enggak? Saya ulangi pertanyaannya. Ada enggak kata tangan Allah Ta'ala yang disandarkan pada Allah dan menunjukkan dua? Ada enggak kata tangan? Ada enggak? Jawabannya ada atau tidak? Kata tangan dalam bentuk musanna atau dalam bentuk jamak misalnya. Yang dua tangannya kanan semua itu. Nah, kanan semua. Nah, berarti pertanyaannya ada atau tidak? Ada. Nah, itu. Ada gitu. Dua, satu, jamak. Itu semua ada. Nah, itu. Nah, maka dikatakan walam yarid fil kitab was sunnah, tidak pernah ada dalam Al-Quran dan Sunnah wala fi maudi'in wahidin, dan tidak pula di satu pembahasan ya idhofatat ni'mati wal quwa ilallahi, penyandaran kata nikmat dan kekuatan kepada Allah ya, bisigoti tasniyah dalam bentuk isim musanna yang menunjukkan dua gitu. Nggak ada gitu loh. Maka ya dua kekuatan kan jadi itu artinya kalau diterjemahkan kekuatan kan. Loh, kalau dua kekuatan Allah punya dua kekuatan. Kekuatan apa? Ya itu aja nih kalau ditanya. Allah punya dua kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan negatif positif. Kan nggak ada, dari mana? Kekuatan Allah ya kekuatan tak terbatas, la nihayatalah. Lah kok bisa diterjemahkan lima khalaqtu biyadaya artinya
sesuatu yang aku ciptakan dengan kedua kekuatanku. Berarti malah merendahkan Allah ya. Iya, merendahkan Allah sekali itu. Nah, itu. Sementara kata kekuatan yang dinisbatkan pada Allah itu adalah al-quwwatul lati la nihayatalah. Kekuatan yang tidak ada batas. Kalau kekuatan Masrowi ada batasnya. Nah, ya, apalagi lagi sakit kekuatan kita. Suruh ngangkat karung 5 kilo berat. Hah? Miftah masih muda, Ya, sama juga terbatas. Nah, kekuatan Allah tak terbatas. Dan kalau disebut dua kekuatan apa tadi? Enggak ada. Sekarang nikmat, dua nikmat Allah. Maksudnya apa? Lima khalaqtu biyadayya. Sesuatu yang aku ciptakan dengan kedua nikmatku. Maksudnya apa? Nikmat apa dan nikmat apa? Kan enggak jelas tuh. Maka batillah perkataan orang yang mentahrib atau orang yang menafsirkan kata yad itu dengan an-ni'mah dan al-quwwah. Itu batil. Tertolak gitu. Yaitu. Yang keempat, annahu law kana al-murad bihi ma al-quwwah. Andai kata yang dimaksud dengan tangan itu adalah kekuatan, la sahha an yuqal, maka benarlah jika dikatakan innallaha khalaqa iblis biyadihi wa nahwa dzalik. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan iblis dengan tangannya. Tangannya yang maksudnya apa? Dengan kekuatannya. Kalau kita artikan kata tangan artinya al-quwwah, dengan kan nih perhatikan baik-baik ya. Oh, ini untuk membantah gitu, membantah orang yang meyakini ya yang dimaksud tangan itu kekuatan gitu ya. Saya ulangi ya. Kalau kita terima tuh kata tangan diartikan kekuatan, oke ya, paham ya ini sampai sini paham? Berarti kalau kita bilang sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan iblis dengan biyadihi, berarti dengan kan itu artinya kan? Dengan kekuatannya. Nah, ini tidak mungkin gitu. Tidak mungkin. Lah kok tidak mungkin? Lah kalau itu diterima, maka wahada mumtani. Hada mumtani itu tadi, ini nggak mungkin gitu, nggak mungkin. Kenapa? Ya, karena makhluk yang Allah ciptakan, manusia, makhluk yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya hanyalah Nabi Adam. Iblis itu tidak diciptakan dengan kedua tangan Allah. Iblis ya. Nah, itu. Jadi, andai kata-kata tangan diterjemahkan kekuatan, berarti kan boleh dong kita mengatakan innallaha ta'ala khalaqa iblis biyadihi, kan itu. Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan iblis dengan kata tangan kan diartikan kekuatan, ya kan? Boleh dong gitu. Andai kata kita terima bahwa kata yad itu adalah bisa dipahami nggak? Nah, gitu. Tapi ini nggak mungkin gitu, nggak mungkin. Mumtani kita terjemahkan tangan dengan kekuatan. Nah, nggak mungkin. Kok nggak mungkin? Nah, kalau mungkin, apa bedanya iblis sama Nabi Adam? Sama-sama makhluk ya. Sama-sama makhluk, sama-sama diciptakan dengan kekuatan. Kata lima khalaqtu biyadaya itu untuk menunjukkan maziyatu Adam, kelebihan Nabi Adam. Nabi Adam itu Allah ciptakan dengan kedua tangan. Tapi kalau iblis atau manusia selain Nabi Adam itu diciptakannya, sumbernya kalau iblis dari api, kalau manusia dari tanah. Tapi bukan dengan kedua tangan Allah. Yang hanya diciptakan dengan kedua tangan Allah itu hanya Nabi Adam. Kalau kita dengan apa? Bikauli kun payakun. Kun iblis, payakun iblis. Ya itu. Jadi ini maziyatu Adam sebenarnya. Kelebihan Nabi Adam. Keistimewaan Nabi Adam. Dan yang hanya diciptakan oleh kedua tangan Allah itu ya Nabi Adam itu. Yang lainnya, kata para ulama itu dengan kalimat kun payakun.
iblis bisa berdalil dengan tangan nanti kalau tangan itu. Kalau kata tangan diartikan kekuatan. Kan gitu. Nah, berarti kalau gitu kan Allah pun menciptakan aku dengan kekuatan toh. Iya kan? Nah, itu. Bisa berdalil dengan itu iblis. Dan ini tidak mungkin. Kenapa? Karena kan Allah bilang, "Ma mana aka antas juda lima khalaqtu biyadayya." Apa yang membuat engkau tercegah untuk bersujud kepada Adam yang aku telah ciptakan dia dengan kedua tanganku. Loh, kalau kedua tangan diartikan kekuatan, iblis bilang, "Ya Rob, apa bedanya aku sama Adam? Kan sama-sama engkau ciptakan dengan kekuatan." Ya kan? Nah, berarti kelebihan Nabi Adam kan nggak ada. Nah, itu jadi nggak mungkin gitu loh. Kalau kata tangan diterjemahkan itu tidak mungkin. Maksudnya? Iya. Itu. Jadi akan menghilangkan majiatu Adam. Akan menghilangkan keistimewaan Nabi Adam. Jelas ya? Jelas. Maka tadi sekali lagi, tidak mungkin kata tangan itu diterjemahkan kekuatan. Yang terakhir, khamisan, annal yadallati adhafahallahu ila nafsihi, sesungguhnya tangan yang Allah nisbatkan atau yang Allah sandarkan kepada dirinya, tasarrufan yamna'u an yakunal murad biha an-ni'mah. Jadi saya ulangi, sesungguhnya tangan yang diidofahkan kepada Allah Ta'ala, yang Allah idofahkan kepada dirinya, disebutkan dalam bentuk-bentuk yang bisa menutup celah, menutup kemungkinan an yakunal murad biha an-ni'mah, untuk menutup kemungkinan makna dari kata makna dari kata yad di situ adalah nikmat awil kuwah, atau dimaknai kekuatan. Ini jadi tidak mungkin, tidak relevan. Itu. Dimaknai nikmat atau kekuatan. Nah, fajaat bilafzi al-yad wal kaf. Maka ada dalil yang datang dengan kalimat yad atau al-kaf. Al-kaf itu apa? Al-kaf. Ada kaf, mana kaf? Telapak tangan. Wajaa isbatul asabi. Ada juga dalil yang menunjukkan ditetapkannya sifat zatiyah Allah Ta'ala, bahwa Allah punya jari jemari. Nah, itu dalam hadis, ya betul. Nah, itu wajaat isbatul asabi lillahi ta'ala. Telah ada dalil-dalil yang menetapkan adanya jari jemari bagi Allah Ta'ala. Wal qabdu wal hazzu. Al qabd itu menggenggam, al hazzu itu menggoncangkan. Seperti disebutkan dalam hadis muttafaqun alaih, yakbidullahu samawatihi biyadih. Allah menggenggam 7 lapis langit miliknya dengan tangan kanannya. Wal arda bil yadil ukhra, dan Allah menciptakan bumi dengan tangan yang lain. Summa yahuzuhunna wa yaqul, kemudian Allah menggoncangkan 7 lapis langit dan bumi tadi, dan akhirnya ada orang dia berkata, ana al malik, gitu. Ya, Allah berkata, ana al maliku. Apa itu al malik? Raja. Ya, raja diraja. Nah, itu jelas ya. Jadi itu. Nah, maka nggak mungkin tuh kalau begitu kata yad itu diartikan nikmat atau kekuatan. Nggak bisa. Wa hadhihi tasarrufat tamna'u an yakuna al-murad biha an-ni'mah awil quwwah. Ya, itu penyebutan bentuk-bentuk
atau sifat dari tangan itu, nah ini mencegah atau menghalangi untuk kata tangan tersebut dimaknai dengan nikmat atau dengan kekuatan. Nah, jadi ini kalimat terakhir ya dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, nah, kata tangan itu kita artikan apa berarti? Ya udah tangan. Ya, bukan bahasa kiasan. Ya, tangan ya udah. Jangan diartikan macam, diartikan nikmat lah, diartikan kekuatan lah. Itu tidak bisa. Ya, saya kira itu ya. Bapak-bapak dan ibu sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Ya, penjelasan dari bab yang ke-15. Cuma 5 apa masih ada? Cuma 5 ya, alasan yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin ya. Terkait dengan apa? Masalah tangan dan bantahan bagi orang yang menafsirkan kata tangan itu dengan kekuatan atau dengan nikmat. Itu dibantah semua tadi. Jadi ada 5 bantahan. Masih ingat gak 5 bantahan itu apa? Satu apa? Nah, Oke, itu yang pertama. Yang kedua apa? Secara bahasa tertolak. Ya. Nggak mungkin kata tangan itu diartikan kekuatan atau nikmat. Secara bahasa itu nggak mungkin. Dalam konteks ini ya, konteks kaitannya dengan dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nggak mungkin. Yang ketiga apa? Tidak ada satupun dalil. Ya. Yang menyandarkan kata yad kepada Allah dalam bentuk musanna nggak ada. Nikmat. Nggak ada. Tapi kalau tangan ada nggak? Kalau tangan ada itu. Terus, nah, yang keempat apa? Kesimpulan bantahan keempat. Iblis kalau memang itu benar-benar kekuatan, maka iblis akan berdalil. Iblis pun diciptakan dengan tangan. Nah, jadi mungkin nggak? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Itu. Yang ketiga, apa yang ketiga? Alasan atau bantahan ketiga. Nah, tadi ya, bahwa kalau tangan mungkin dalam bentuk musanna. Masa nikmat bentuknya musanna? Masa kekuatan bentuknya musanna kan? Nggak mungkin. Yang keempat apa? Ya, kalau memang itu benar, maka iblis tadi Akan berdalil berdalil. sama diciptakan dengan 2 tangan. Ya, yang maksudnya adalah nikmat atau kekuatan. Maka iblis nanti akan berargumen gitu. Akan bantah Allah. Loh, kalau engkau ciptakan Adam dengan kekuatan atau dengan nikmat, lah pastilah engkau juga menciptakan aku dengan kekuatan kan gitu. Kalau gitu, draw kita. Ya, masa sama-sama diciptakan dengan kekuatan yang suruh sujud sama yang lain? Nggak fair dong gitu ya. Ya, sama-sama diciptakan dengan kekuatan, itu akan jadi hujah buat si iblis. Makanya tidak mungkin tangan itu diartikan kekuatan atau nikmat. Yang terakhir apa tadi? Apa? Menutup kemungkinan? Kan nggak mungkin tuh diartikan nikmat atau kekuatan. Apa yang kelima alasannya apa? Nanti jari-jari itu diartikan apa? Nah, karena iya, selain tangan ada rincian gitu. Misalnya digambarkan oleh Nabi bahwa Allah itu punya jari. Ada juga menggenggam. Nah, kan kalau menggenggam berarti dengan apa tangannya? Dengan jari, dengan telapak
tangan. Nah itu. Jadi tangan itu kaitannya dengan itu semua gitu. Nah, jelas ya. Jadi tidaklah mungkin jika diterjemahkan kepada makna kekuatan. Jadi saya kira ini jelas ya. Yang dua-duanya tangan semua itu nggak dipersoalkan. Tangan Allah dua tapi kanan semua. Iya. Itu nggak ada yang mempersoalkan. Enggak, ya. Mereka mengartikan kata tangan langsung ke bukan tangan hakiki gitu. Tapi apa? Menterjemahkan kata tangan itu dengan tadi an-ni'matu wal quwwah. Yang soal tangan Allah dua-duanya kanan enggak diperselisihkan. Nah, karena itu nanti dianggapnya pembahasan lanjutan. Poinnya kan pada tangan dulu kan. Kalau tangan menurut mereka bisa diterima, wah tangan itu sesuatu yang apa tadi kekuatan atau nikmat gitu ya. Nah itu. Apa dalil apa? Ada riwayat yang menjelaskan bahwa wakil tal yadaini yaminun ya, dan kedua tangan Allah itu adalah kanan. Karena mulia semua. Kalau kita kan ada tangan kanan, ada tangan mana lebih mulia? Kanan. Karena Rasul yujibuhu atayyamuna fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tatahurihi ya. Wa fi ala sya'ni kullihi atau fi sya'nihi kullihi. Nah, itu Rasul itu seneng yang kanan gitu. Kalau nyisi rambut, pakai sendal, bersuci, Rasul. Itu yang baik-baik dengan kanan. Berarti yang buruk-buruk dengan kiri. Contohnya apa? Cebok dan lain-lain ya. Nah, berarti kalau untuk kita ya manusia itu punya tangan kanan, punya tangan kalau ini untuk yang buruk. Nah, bagi Allah semua baik. Enggak ada yang jelek gitu. Bahkan kalau manusia, contoh, kita menggunakan tangan kiri untuk makan baik apa buruk? Tercela atau tidak? Tercela. Itu bagian setan. Fa inna syaitana ya'kulu bisimalihi. Kan gitu dalam hadis sahih. Nah, ini Bapak-bapak ya. Makanya ditegaskan oleh Nabi, kedua tangan Allah itu kanan. Karena kiri itu cenderung ya direndahkan dan seterusnya. Jadi, jelas ya? Oke, saya kira ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, baik. Selebihnya kita akhiri dulu ya, nanti kalau ada tanya jawab silakan setelah kita akhiri. Atau kalau ada kaitannya dengan masalah ini bisa juga ditanyakan sekarang sebelum diakhiri. Kaitannya dengan bab ini. Adakah yang mau bertanya? Sudah jelas cara membantah orang-orang yang mengartikan tangan dengan kekuatan? Sudah jelas cara membantah orang-orang yang mengartikan kata tangan dengan nikmat? Jelas ya? Nah, itu ilmu yang kita dapatkan nih dalam pembahasan ini. Ya, kalau ada orang ngeyel, oh Allah, masa disebut Allah punya tangan? Bukan, itu maksudnya kekuatan atau nikmat. Nah, antum bantah saja itu. Bantahannya yang 5 ini. Itu. Ustaz mau nggak kalau saya suruh? Suruh apa? Mengangkut buku-buku SMP SD yang sifat wajib dan jaiz. Mustahil itu kan 20. Jaiz ada 1, mustahil ada 20, wajib juga 20. Itu kan bahkan tangan Allah tidak boleh diartikan tangan, sebab berarti kamu menyerupai dengan makhluk. Ya, artinya harus kekuatan Allah. Gitu ada keterangannya gitu ada. Ada keterangan. Ini mantan guru agama ya. Beliau dulu yang ngajarin murid-muridnya gitu ya. Ya, kita berani nggak narik ke toko-toko? Usul ya, Pak. Oh, antum tanya saya berani nggak narik buku itu dari toko-toko? Nariknya pakai atas nama apa saya narik? Nama Ahlussunnah wal Jamaah. Nanti mereka minta ganti. Iya kan? Nah, yang enak antum. Iya kan antum punya perkumpulan tuh. Guru-guru agama kan?
ada arisan rutin kan? Ya saya sampaikan sudah. Nah, itu antum bahas tuh. Lalu yang junior kumpulin. Gitu. Lalu kasih tahu ini nggak bener gitu. Keterangan ini nggak bener. Itu yang Hah? iya pengajian itu sama. Masih menggunakan itu juga? Oh, beliau bukan guru ini, guru kan beliau ASN. Bukan ormas, bukan. Guru agama negeri. Guru agama negeri. Dan di Muhammadiyah pun pakai asairo tadi. Apa ya? Iya, ada kisi-kisi soal apa ya? Apa yang maksud dengan tangan Allah? Titik, terus kekuasaan, nikmat, berkah. Nah, pilih mana? Oh gitu. Ada ya, A dan B benar. Ah, Jadi artinya kekuatan dan nikmat. ah. Yang di tangan salah. Oh, nah itu ya. Sebab alasannya itu namanya Anda telah menyerupakan dengan makhluk. Kalau punya tangan, ya aneh nggak mungkin, tapi nikmat. Nah, Yang itu terus gimana tuh bantah kalau ada orang ngomong gitu? baru tahu sekarang udah pensiun. Oke, enggak maksudnya kalau ada orang nanya ngomong gini. Loh, berarti kalau antum bilang Allah punya tangan, berarti antum menyerupakan Allah dengan makhluk. Makhluk punya tangan nggak? Punya, berarti antum melakukan tasbih menyerupakan Allah dengan Jawabannya gimana tuh kalau ada orang menyimpulkan gitu? Ya, yang bilang punya tangan Allah sendiri kok, masa kamu ngeyel sama Allah? Oke, bisa juga. Rasul juga Nah, Itu ditafsirkan itu kekuatan, bukan tangan gitu. nah ini tadi masalah kita bahas itu kan. ya, Itu kalau ada orang ngomong tadi, berarti Allah kalau dibilang Allah punya tangan, Allah sama dong sama makhluk. Sama kita aja kan punya tangan. Jawabnya gimana tadi? Ya karena Allah sendiri yang mengatakan Allah punya tangan. Ya, itu. Dan tidak setiap ada kesamaan nama, ada kesamaan dalam nama secara hakikat sama. Tidak otomatis gitu. Maksudnya paham ya? Tidak setiap sesuatu yang secara nama sama, secara hakikat sama. Paham maksudnya kan? Mungkin nama boleh sama, tapi hakikatnya kan tidak sama gitu. Ya, ini ya logika, betul. Kadang-kadang kan orang kayak gitu pakai dalil nggak masuk. Pakai logika itu. Ada nama sama, tangan, oke deh tangan. Sekarang gini aja. meja punya tangan. Apa tangan antum sama dengan tangan meja? Ada misal sapi, unta, ya. Sapi punya tangan ya? Kaki 4 ya. Monyet punya tangan nggak? Tangan antum sama tangan monyet sama nggak? Ya, antum aja nggak bilang enggak kan? Dia juga pasti akan bilang enggak kan? Kalau misalnya ada orang, kalau antum bilang Allah punya tangan berarti antum menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, antum tanya aja dia. Oh, sekarang saya tanya antum. Ya, saya tanya. Sekarang saya balik nanya sama antum. Antum punya tangan? Ya punyalah kata dia. Terus monyet, antum tahu monyet nggak? Ya tahu lah kata dia. Monyet menurut antum punya tangan nggak monyet? Kira-kira dia akan jawab apa? Punya. Nah sekarang saya tanya, tangan antum sama tangan monyet sama nggak? Kira-kira jawaban dia apa? Kira-kira jawaban dia apa? Enggak. Nah, maka begitu juga. Kalau Allah menyatakan dirinya punya tangan, kita punya tangan, apakah itu artinya berarti tangan kita dengan tangan Allah sama? Kan tidak. Gitu. Yang paling gampang lagi gini. Antum punya zat nggak? Zat. Mana zat antum? Ya ini zat kita ini. Wujud kita, zat kita. Allah punya zat atau tidak? Oh berarti kalau gitu Allah sama kita. Sama-sama punya zat kan? Kalau kita nyatakan begitu terima atau tidak? Tidak akan terima. Yo beda lah Allah sama kita. Lah kan sama-sama punya zat. Kan gitu toh? Ya atau tidak? Allah punya zat, kita punya zat. Sama-sama zat, berarti sama. Pasti mereka bilang tidak. Lah kalau antum bilang zat Allah sama zat kita berbeda, maka begitupun sifat zatiahnya Allah Ta'ala. Allah punya tangan, itu berarti tangan kita dengan tangan Allah beda. Jadi antum jangan mikir, berarti sama. Enggak, beda. Nah,
Gitu maksudnya yang menyamakan. Ya itu. Tasbih ya. Baik. Jadi memang ahlu tahrif wa ta'til itu berangkatnya dari tasbih dulu. Mereka suka menyerupakan Allah. Nah, akhirnya karena mereka menyerupakan Allah, terjerumus pada kesalahan kedua. Apa itu? Tahrif. Akhirnya menjadi ditahrif atau ditaktil. Taktil, ditahrif itu. Karena memang awalnya udah keliru gitu mereka itu. Nah, itu Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Baik ya, saya kira ini mari kita akhiri kajian kita dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihi majma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.